Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani dengan NIM 1058411092224. Di sini saya akan menjelaskan kode yang ada di tampilan layar tersebut, yaitu yang pertama pada variabel host, user, pass, dan db. Pada bagian ini digunakan untuk menyimpan informasi alamat database di localhost, nama pengguna atau root, password atau kosong, dan nama database karya wisata. Bagian ini penting supaya PHP tahu ke database mana dia harus nyambung. Setelah itu, pada bagian ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan data tadi. Kalau koneksi ini gagal, maka bagian ini akan mengecek kesalahannya. Jika terjadi koneksi gagal, maka server akan mengembalikan respon error 500 dan mengecek teks server error, lalu menghentikan semua proses berikutnya. Selanjutnya, kode akan mengecek apakah data dikirim melalui metode POST atau bukan. Hal ini dilakukan lewat ini. Kenapa harus POST? Karena data login seperti username dan password sebaiknya tidak dikirim lewat URL atau GET, tapi lewat POST agar lebih aman. Kemudian, data username dan password yang dikirim dari form akan ditampung dalam dua variabel menggunakan username post. Pada bagian ini, tanda tanya itu artinya kalau datanya tidak dikirim atau kosong, maka akan dianggap string kosong biar tidak error. Lalu ada validasi sederhana, kalau salah 1 kosong maka login dianggap tidak valid dan langsung dikirim pesan invalid serta proses dihentikan. Setelah input divalidasi, proses dilanjutkan ke pencarian user di database. Pada kode ini membuat query SQL untuk mencari user berdasarkan username atau email. Untuk menghindari SQL injection, query ini dibuat dalam bentuk prepared statement di mana tanda tanya nanti diisi datanya secara aman. Lalu pada baris ini digunakan untuk mengisi dua tanda tanya tadi karena kita cek login pakai username atau email, dua-duanya diisi sama. Setelah query siap, kita eksekusi pakai ini dan ambil hasilnya dengan baris ini. Kemudian dicek kalau hasilnya cuma satu baris, artinya user ditemukan. Kita ambil data usernya dalam bentuk array lewat user pada bagian ini. Disinilah pengecekan password terjadi. Fungsi password verify digunakan untuk membandingkan password yang diketik user dengan password yang ada di database yang biasanya sudah dihash. Kalau cocok, tampilkan sukses. Kalau nggak cocok, tampilkan wrong password. Jika user tidak ditemukan sama sekali, maka langsung juga dikasih wrong password.
Hal ini disengaja disamakan agar orang luar atau misalnya hacker tidak bisa bedain mana user valid dan mana yang tidak. Ini bagian dari prinsip keamanan, jangan bocorkan informasi sensitif. Setelah proses pengecekan selesai, perintah eh, perintah ini digunakan untuk menutup statement SQL biar bersih dan efisien. Kalau ternyata request yang masuk bukan POST, maka sistem akan memberikan respon method not allowed sebagai tanda bahwa hanya POST yang boleh diproses. Terakhir, koneksi ke database ditutup dengan kode ini agar tidak membebani server. Jadi secara keseluruhan, script ini berfungsi sebagai sistem login yang aman, memverifikasi username atau email dan password dari user, dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan dasar seperti validasi input, password hashing, dan proteksi terhadap SQL injection. Script ini cocok banget untuk dipakai aplikasi kampus, sistem pendaftaran, maupun website lainnya yang butuh login. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prabowo dengan NIM 105841107524. Di sini saya akan menjelaskan proses daftar PHP. Skrip PHP di atas ini berfungsi sebagai sistem registrasi pengguna baru pada aplikasi berbasis web yang menggunakan database MySQL dengan nama Karya Wisata. Proses dimulai dengan melakukan koneksi ke database menggunakan objek MySQL. Apabila koneksi gagal, sistem akan mengembalikan pesan error disertai status HTTP 500 untuk menandakan kegagalan server. Data pengguna yang dikirim melalui metode POST seperti full name, email, dan password kemudian diambil untuk menjaga keamanan data pengguna, khususnya password. Sistem menginskripsi password menggunakan fungsi password hash dengan algoritma bawaan PHP password default, sehingga password tidak disimpan dalam bentuk teks biasa di database. Sebelum data disimpan, sistem melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa username atau email yang dimasukkan belum pernah digunakan sebelumnya. Pengecekan dilakukan melalui query SQL yang mencari data di tabel user berdasarkan username atau email yang sama. Jika ditemukan kecocokan, sistem akan menghentikan proses dan memberikan pesan bahwa username atau email sudah terdaftar. Jika data tidak ditemukan, maka proses dilanjutkan dengan menyimpan data pengguna ke dalam tabel user. Jika proses penyimpanan berhasil, sistem akan memberikan respon sukses yang biasanya digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain melalui JavaScript seperti fetch. Jika terjadi kesalahan dalam proses penyimpanan, sistem akan memberikan respon error beserta pesan yang menjelaskan kegagalan tersebut. Setelah semua proses selesai, koneksi ke database ditutup untuk menjaga efisiensi dan keamanan sistem. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pratama Ilham, NIM 105841108324.
Saya berasal dari kelas 2C. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang telah kami buat untuk membuat web. Berikut ini adalah penjelasan dari bagian penting kode JavaScript di atas yang menggunakan untuk menangani proses pengiriman form registrasi secara asinkron. Kode ini dimulai dengan mengambil elemen from HTML, menggunakan dokumen getElement, by ID, registrasi from, dan elemen untuk menampilkan pesan error menggunakan dokumen query selector error msg. Kemudian event listener ditambahkan pada from untuk menangani event submit. Fungsi fFriend default digunakan agar from tidak melakukan pengiriman data secara default atau reload halaman, sehingga pengiriman data akan dilakukan secara JavaScript menggunakan metode fetch. Kemudian object from data dibuat dari from yang diisi oleh pengguna dan kemudian dikirim ke file PHP dengan metode post menggunakan fetch. Hasil dari respon server akan dibaca dalam format teks. Bila responnya sukses, maka pengguna akan langsung diarahkan ke halaman index HTML. Jika tidak, maka pesan error yang diterima dari server akan ditampilkan pada elemen error message agar pengguna tahu kesalahan apa yang terjadi. Apabila terjadi kegagalan koneksi atau kesalahan teknis lain, maka akan muncul teks berupa terjadi kesalahan saat pengiriman data. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada kode JavaScript untuk bagian register web yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 1058410894. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari kode daftar HTML. Yang pertama, struktur umum atau pada bagian ini sampai ini digunakan untuk menandakan bahwa ini adalah dokumen HTML5. Selanjutnya, pada bagian ini digunakan untuk membuka tag HTML dan menunjukkan bahwa bahasa utama halaman ini adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian kepala atau head digunakan untuk agar karakter di dalam tampilan dengan benar, misal huruf E dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian meta name digunakan untuk agar tampilannya responsif atau cocok di layar HP maupun laptop. Selanjutnya, pada bagian title
digunakan untuk agar halaman yang tampil di tab browser. Selanjutnya, style CSS. Pada bagian ini digunakan untuk mengatur font dan memberi padding agar tidak terlalu menempel di tepi layar. Selanjutnya, pada bagian HTML digunakan untuk mengatur from tidak terlalu lebar atau maksimum 300 pixel. Selanjutnya, pada bagian ini digunakan agar label tampil di baris baru. Pada bagian margin digunakan agar jarak antara elemen form. Selanjutnya, pada bagian input sampai boxing size digunakan untuk mengatur lebar penuh input dan menghindari input jadi meluber. Selanjutnya, pada bagian button sampai padding digunakan untuk mengatur jarak atas dan padding tombol daftar. Pada bagian login link sampai head digunakan agar memberi jarak pada teks sudah punya akun. Selanjutnya, pada bagian isi body. Pada bagian ini from pendaftaran atau judul utama halaman. Pada formulir pendaftaran, pada bagian ini digunakan untuk saat ini belum mengarah ke server apapun dan data dikirim secara tersembunyi atau tidak lewat URL. Selanjutnya, pada bagian input untuk nama digunakan untuk wajib mengisi required. Selanjutnya, pada from email digunakan untuk cek validitas format email oleh browser. Selanjutnya, pada username dan password digunakan agar tipe password menyembunyikan karakter saat mengetik. Selanjutnya, pada bagian button type digunakan untuk tombol kirim atau submit from. Selanjutnya, tautan ke halaman login. Pada bagian tclass sampai HTML digunakan untuk kalimat dan link untuk pindah ke halaman login. Pada bagian akhir login HTML artinya kamu punya file login HTML juga. Selanjutnya, yang terakhir penutup. Pada bagian ini digunakan untuk menutup bagian body HTML. Mungkin itu saja, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Radit Pramudia Darmawan dengan NIM 1058411079924 ingin menjelaskan database apa yang dipakai dan bagaimana cara menggunakannya untuk mengakses validasi login pada website. Pertama, cara mengaksesnya adalah kita membuka aplikasi yang bernama XAMPP, yaitu aplikasi untuk mengakses server lokal untuk mengakses database seperti MySQL. Dan kemudian kita membuka websitenya dan membuka databasenya.
Ini adalah halaman login yang sudah kami perbarui, yang bisa menginput validasi login agar sesuai dengan email dan user password yang pengguna inginkan. Dan ini adalah tampilan database dari MySQL kode kami. Dan ini semua adalah data-data yang telah terdaftar atau orang yang telah mendaftar di website kami. Ya, caranya adalah jika belum mempunyai akun dan ingin login, klik pada bagian kanan bawah sini, yaitu daftar. Kemudian di sini memasukkan nama lengkap, contohnya adalah Tanik Pramula Darmawan, dengan email Ralat Pramudia 9, dan username seperti ini, dan password adalah seperti ini. Kemudian klik pada daftar, dan setelah itu data kita akan masuk ke bagian sini, terdaftar sebagai username, ID, full name, email, username, dan password. Ketika di refresh, data yang saya masukkan tadi akan muncul, yaitu ini, full name atau nama lengkap, email, username, dan passwordnya masih terinskripsi. Kemudian jika ingin login, kita bisa menggunakan username, kemudian memasukkan password, dan kita akan masuk ke halaman utama web, yaitu daftar tempat. Website kami adalah Karya Wisata yang ingin mempromosikan tempat wisata yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti ini. Dan kita juga bisa login menggunakan email yang kami masukkan tadi. Seperti ini. Klik login dan masuk ke halaman utama. Seperti ini halaman website kami. Ini semua adalah anggota kelompok kami. Dan mungkin itu saja dapat saya sampaikan tentang database dan MySQL untuk validasi login agar bisa validasi login, dan jika mendaftar lagi menggunakan nama yang sama dan email yang sama, maka akan muncul tulisan username atau email sudah terdaftar. Karena di sini sudah terdaftar username atau email yang sama. Itu mungkin penjelasan singkat dari saya, dan kode-kodenya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.